Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning. Okay, how are you today? Aduh, lemes banget ya hari ini ya. Oke, coba lihat ke depan sini ya. Bapak ada sebuah lagu untuk kalian biar semangat. Oke, ini contohnya ya. Jadi ini dulu kita baca, baru ini lagi. Contohnya ya. Hello, hello, how are you? Hooray, hooray, I'm fine, thank you. Hello, hello, how are you? Just so. Hello, hello, how are you? I'm not okay. Nah, gitu ya. Tapi nanti pakai gaya. Sekarang ya. Gaya pertama, horenya. Hore, hore. I'm fine, thank you. Itu kali dia. Just so. I'm not okay. Kayak lemes gitu ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Hello, hello, how are you? Hooray, hooray, I'm fine, thank you. Hello, hello, how are you? Just so. Hello, hello, how are you? I'm not okay. Oke, sekali kalian sendirian ya. Sekarang semuanya stand up please, everybody stand up. Okay, don't forget the style ya. The button ini ya. Move your body. Okay, 1, 2, 3. Hello, hello, how are you? Hooray, hooray, I'm fine, thank you. Hello, hello, how are you? Just so. Hello, hello, how are you? I'm not okay. Kurang semangat ya, yang bunyi hore-horenya. Hore, hore, ya. Ini kan video. Kalau yang ini, kalau lemes, betul lemes. Oke, gitu ya. Ini semuanya ekspresi di sini semua kalian. Ekspresinya. Hello, hello, how are you? Kalau just so-nya dapat banget, just so-nya dapat banget. Yang hore-horenya sama so-nya itu kurang ya. Oke, one more time. 1, 2, 3. Hello, hello, how are you? Hooray, hooray, I'm fine, thank you. Hello, hello, how are you? Just so. Hello, hello, how are you? I'm not okay. Oke, gitu ya. Nah, itu lumayan ya, boleh. Do you still remember our practice study? Yes, what's that? Web and multimedia. Yes, web and multimedia. What is web? Do you still remember what is web? The web is place for information. Yes, that's right, Nina. Good job. What is multimedia? Multimedia is combination for text,
Yes. media and videos. Next, media and videos and so on. Yeah, that's good. Okay, coming please. Okay, ini ada yang baru masuk nih. Do you still remember what is web? Coba Nova, what is web? You can list take out your bag. Yeah. Your bag. Yeah. What web is? Do you still remember what web is? Web is a place to share For information. information. Yeah, you have to remember that. Information and pictures. Yeah. What is in web? That is multimedia. Yeah. In multimedia there is text, media, video, videos, pictures, yeah, and so on. Many things that we say about multimedia. So that's what we learned last week. Yeah. Today we will learn something new. Yeah, but still related to this one. We also learned about something last week. Yeah, we also learned about. Yes. Plagiarism issue. Do you still remember what plagiarism is? Plagiarism. Ayo, apa kemarin tuh maju ke depan? You go to the front and present something. Iya, menjiplak. Yes. What else? What else? Menjiplak apa lagi? Iya, pelanggaran kita ya. Oke, copyright. Apa lagi? Iya, mau punya orang lain. Percaya diri aja ngomongnya. Okay, that's right. So we will learn about plagiarism again, but we learn how to avoid. Avoid. This new word. Maybe do you know what avoid is? Avoid. Menghindari. Yes, avoid. Yeah, avoid. Menghindari. So we will learn how to avoid plagiarism. How? Maybe some of you know how to avoid plagiarism. Do you have idea how to avoid plagiarism? Bagaimana menghindari plagiarism? Membuat karya sendiri. Membuat karya sendiri, of course. Nah, dalam membuat karya itu, bagaimana supaya kita yakin our creation is not plagiarism? Misalnya Mina nulis, rumahnya sama punya orang lain. Nah, Dengan bisa. adanya hak cipta. Hak cipta. Ya, jadi salah satunya ya memang harus kita daftarkan ya, supaya kreasi kita tidak diakui oleh orang lain. Jadi harus didaftarkan. Nah, Modifikasi. apa? Modifikasi. Modifikasi, that's it. Ya, kita bisa membuat sebuah karya. We can make a creation, ya, creation. Ya, we can make a creation similar, ya, similar to other people creation, ya. Jadi orang lain ada bikin sebuah karya, kita bisa bikin mirip kayak gitu, but with modification. So we put something special in there. Nah, harus ada sesuatu yang spesial di dalam sebuah karya kita, and then that will be ours, ya, that will be ours. Jadi punya kita. Jadi creation, misalnya bikin sebuah
karya aplikasi misalnya ya, application app. Coba kalian lihat permainan game, misalnya game ada PUBG, ada FF dan lain sebagainya ya. Ini sama-sama battle royale kemarin ya. Sistemnya ada perang di situ. Mirip aja ya kan, sama-sama tembakan, sama-sama membunuh orang. Nah, tetapi di sini setiap aplikasi punya sesuatu yang spesial, karakteristiknya. Mungkin di karakter ya, di karakter beda. Karakternya beda, yang satu pakai animasi kayak gimana, yang satu pakai muka manusia, ada yang satu pakai robot, ya kan? Nah ada juga yang pakai mungkin tempatnya, background tempatnya beda. Nah di situ peran dari modification, skinnya ya namanya misalnya kan ada skin segala macam. Ada Mobile Legend, ada yang kembar Mobile Legend orang? Ya itu apa? Pengen aja. Nah, jadi kata yang mirip seperti itu mereka melakukan modification. Nah, jadi ada yang namanya tingkatan modification ya. Semakin banyak modification yang dilakukan, semakin original. Kalau kita bilang originality. Nah, semakin original sebuah karya itu semakin banyak modificationnya. Kalau kalian punya sepeda motor, semakin banyak kalian modif. Misalnya punya kendaraan Beat ya, lalu dikasih knalpotnya sampai kiri kanan, lalu itunya dikasih sayap kiri kanan, ada bisa terbang, ada helikopternya segala macam. Nah, itu semakin original punya kalian, ya. Nah, gitu. Jadi semakin banyak elemen-elemen baru yang ditambahkan, elemen-elemen spesial yang berbeda dari yang kalian tiru, itu semakin original punya kalian. Nah, itu kan untuk hal seperti itu. Karena kita sekarang bicara tentang bahasa Inggris, ini terkait dengan berbicara. Kalau berbicara mungkin sulit untuk dihindari atau ya, tapi nggak mungkin kita ngomong sama persis dengan orang lain ya. Nah itu pasti setiap cara ngomong pasti ada ciri khasnya. Nah yang sulit untuk dihindari adalah dalam hal tulis menulis, in writing. Nah pertanyaannya adalah bagaimana untuk menghindari plagiarism dalam writing. Ketika kalian menulis sesuatu, misalnya menulis skripsi, kalau ini project ya, tugas akhir. Nah, bagaimana untuk menulis yang bebas dari kasus ini? Bahayanya kalau kalian menulis skripsi atau tugas akhir dan terindikasi plagiarism, ijazah kalian bisa ditangguhkan. Lulus kalian tahun ini lalu kerja di suatu perusahaan sampai jadi bos dan ketahuan kalian itu rupanya skripsinya adalah hasil copy paste ya, maka saat itu kalian bisa dibatalkan ijazahnya, jatuh dari jabatan tinggi itu jadi pengangguran. Nah dan malu kita seumur hidup. Oleh karena itu kita harus hindari yang namanya plagiarism. Nah pertanyaannya adalah bagaimana menghindari plagiarism? How to avoid plagiarism in writing? Do you know? Can you share? How to avoid plagiarism in writing? Thank you for your silence. Jadi nggak tahu ya. Nah, salah satu triknya ya, one way. Jadi banyak caranya, tapi satu yang akan kita pelajari hari ini, sebuah skill, namanya adalah can you read this? What is it? Coba Jason. Is it? Is that clear from the back? Paraphrase, memparafrase,
Kira-kira apa tuh? Parafrase. Baru pertama kali dengar ya? Paraphrasing, baru pertama kali dengar. Iya. Paraphrasing ini bisa dengan bahasa sederhananya adalah kita menggunakan kata-kata orang lain versi kita sendiri. Ini orang lain ngomong, dia ngomong A ke kita, lalu kita bilang ke C dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu B ini sedang melakukan paraphrase. Misalnya sedang dalam keadaan gosip ya. You are gossiping someone. Ya, you are gossiping someone. Misalnya si A melihat misalnya Mina sedang jalan-jalan sama siapa gitu ya. Misalnya jalan-jalan sama siapa Mina? Sama Nopal ya. Oke. Jadi misalnya Asgar melihat Mina sedang jalan-jalan sama Nopal. Asgar bilang ke Oka. Jadi Asgar bilang ke Oka, aku melihat Mina. I saw Mina and Nopal walk together. Ayo lagi banget Mina ya. I saw Mina and Nopal walk together. Itu kata Asgar ke Oka. Lalu Oka bilang lagi ke Isan di belakangnya. Bisa bilang kayak gini. Asgar told me that Mina and Nopal go atau hang out yesterday. Nah, jadi gitu. Jadi kasusnya adalah Oka sedang memparaphrase cerita dari Asgar. Nah, jadi dia bilang tetap dia mencantumkan sumbernya. Sumbernya adalah Asgar. Ya, Asgar told me that Mina and Nopal hang out today. Kalau versinya Asgar adalah I saw Mina and Nopal walk together. Ya, tapi versinya Oka diubah sedikit di sini. Mina and Nopal hang out yesterday. Nah, jadi paraphrase itu adalah mengubah kata-kata orang lain menjadi versi kita sendiri, tapi tanpa meninggalkan atau merubah ide utamanya. Ide utamanya adalah Mina and Nopal jalan-jalan sama ya kan, hang out dengan jalan-jalan ya sama aja. Nah, idenya tidak berubah, tapi gaya bahasanya berubah. Nah, itu dia namanya paraphrasing. Ada yang mau ditanyakan? You have to answer. Itu Pak yang mengerti baju. Apa Pak? Maksudnya? Bikin dia berubah tadi. Iya, berubah ini. Gaya isi bahasanya berubah, tetapi idenya sama. Idenya adalah si ini jalan-jalan berdua, sini jalan-jalan berdua, tapi sini pakai kata yang lain, penempatannya lain, ya kan? Nah, Kalau nya sama berarti kan bisa Pak. kalau sama dia ada yang namanya similarity. Nah, similarity ini merujuk kepada berapa mirip yang original dengan yang baru kita bikin. Jadi mungkin kalau dalam penulisan skripsi ada beberapa kampus yang membolehkan similarity itu sekitar 25%. Some university ya allow around 25% similarity. Kenapa masih dibolehkan kemiripan? Karena di dalam skripsi itu tentu aja ada kata-kata yang berulang. Misalnya bab 1. Semua skripsi di Indonesia pasti ada tulisannya bab 1, bab 2, bab 3. Nah, mungkin berubah kan bab menjadi apa gitu mungkin. Jadi bab 1 itu semuanya selalu sama. Nah, karena itu dibolehkan ada yang. Misalnya
abstrak. Semua skripsi kan pasti ada abstrak, ada tulisannya, ada pendahuluan. Kata-kata yang mirip seperti itu yang sulit diubah itu makanya dihadirkan toleransi. Jadi semakin bisa original, ya, semakin sedikit kemiripannya dengan orang lain, semakin bagus. Jadi ada alat detektor ya untuk mengecek similarity tulisan. Salah satunya aplikasi yang bernama, bukan aplikasi, kalau kita bilang Turnitin.com atau apa ya? Jadi Turnitin, kalian upload file kalian situ, dia akan cek file seluruh dunia. Siapa tahu ada kemiripan. Nah, gitu. Jadi semakin sedikit kemiripannya, semakin original. Kalau bisa kalian mencapai sampai 3% misalnya tuh kemiripannya, bagus banget. Bisakah pertanyaannya kemirip apa hasilnya 0%? Jawabannya adalah tidak, mustahil karena seperti tadi ini. Kalau misalnya dapat yang hasilnya 0%, ini perlu dipertanyakan, kok bisa? Masa bab satu bisa ada yang unik? Diapakan bab satunya gitu? Kecuali kalau pakai teknik hacking ya, ada mungkin menghack penelitiannya supaya bisa dapat segitu. Mungkin ada dengan ilmu IT kalian, jadi that's possible ya, but that is illogical, nggak masuk akal. Kalau bisa sampai 0%, 3% masih mungkin, ya. Kalau 2%, 1% itu masih sulit masuk akal ya. Apalagi kalian nulis sampai 100 halaman, 100 halaman tidak ada mirip dengan punya orang lain satu pun, nggak masuk akal. Ya kan, pasti 100 halaman itu ada sebagian yang nyangkut punya orang. Nah, jadi itu wajar kalau misalnya ada 3%, 5%, sampai maksimal 25%. Jadi that's it, plagiarism issue ya. We can avoid using paraphrasing skills. Nah, today we will learn this skill ya. Continue the topic web and multimedia. We will learn about paraphrasing skill ya. Karena di multimedia ada teks ya, kita belajar bagaimana menulis teksnya. Jadi kita harus menguasai teknik paraphrasing. Nah, coba kita ke sini. Mana ya? Nah, ini ada teks. Bisa dibaca nggak teksnya? Sulit dibaca ya? Nah, okay. Maybe I will need some help from you. I want you to go to front and write the text. Nanti ya. Okay, I will call your name. You delete this word. What to do volunteer? Write the first sentence. Siapa yang mau jadi volunteer? Volunteer atau volunteer? Keren. Semuanya kok. Satu kalimat dulu. Kita coba paraphrase kalimat yang pertama. Just like in the real world. Itu aja. Ya, tulis aja sepanjang. Nanti di bawahnya kita paraphrase. Ini contoh teks aja. Like in the real world. Pokoknya skill paraphrasing itu sangat Sampai penting. mana ya, Pak? Sampai titik, sampai digital world. Kalau kalian sudah ke dunia kerja itu penting banget. Karena itu menunjukkan kualitas kalian ya. Jadi kalau mau dikerjakan orang, kalian harus jadi seorang yang spesial. Bukan jadi orang yang meniru orang aja, tapi harus bisa mempunyai karakter khusus. Nah, jadi ini salah satu teknik dalam penulisan, ya. Bisa nanti dimodifikasi ke hal yang lain. Online communities in the digital world. Ya. In
Makasih tuh betul. Kalau Bapak yang nulis takutnya tulisan Bapak terlalu bagus. Oke, thank you so much Nina. Alright. This is the sentence ya. Kita coba, ini Bapak dulu ya, nanti habis ini kalian. Ini Bapak contohkan bagaimana cara untuk melakukan paraphrase. Ini Bapak lakukan di tempat, belum ada persiapan sama sekali. Jadi kita lihat dulu. Cara pertama memparaphrase, kalian harus mengerti artinya dulu. Jadi kalian nggak bisa memparaphrase sesuatu tanpa tahu artinya. Oke. Itu tahap pertama adalah mengerti teks yang akan diparaphrase. Now I want to ask, di belakang ini ada Juhairia ya. Oke, Juhai, tell me what this sentence means. Just like, apa just like? Seperti ya. Nah, ada kombinasi antara just dengan like, artinya adalah seperti. In the real world, apa Juhai? Di dunia ya, nyata, real world ya. Jadi ada dunia nyata dan dunia tidak nyata. Ini seperti in the real world, di dunia nyata. People atau people? Good. Also semua. Also juga. Also juga. Orang-orang juga. Belong. Nah, belong apa belong? Belong to one or more online communities. Satu kalimat tuh. Termasuk gasih. Termasuk one or more online communities in the digital world. Ya. Okay, everybody, let's read this sentence first. Kita belajar cara mengucapkannya dulu ya, sebelum kita artikan semuanya. Just like in the real world, people also belong to one or more online communities in the digital world. Okay? Kalian coba. 1, 2, 3. Just like in the real world, people also belong to one or more online communities in the digital world. Oke. Ada beberapa yang sulit. Misalnya kayak world ini ya. Cara baca world gitu. World. Mungkin kayak gini. World. World. Coba sebelah menunya siapa? Mau tidak baca world. Ya, ini ya kemiripan antara ini ada dengan ini. Ini word, ini world. Ada L-nya, world. Coba world. Coba ini. Can you say it again? World. Ya, sekali lagi. Kopi. World. In the world. Wake up in the world. Coba. Kayak work ya. World. Coba world. L D world. In the world. Hah? In the world. D Pak. In the world. Iya, bos. Ya, R dulu baru D ya. Kalau ya world. Coba lagi. World. Iya, boleh. Bapak. In the world. Ya, kalau dicek semuanya harus dikit. Kalau dicek semua kayaknya harus dulu ya. Sabar Bapak.
Jadi itulah intinya world dan terus ya world. Ini memang salah satu kata yang sulit dibaca. Bahkan orang baru belajar, sudah lama belajar bahasa Inggris juga sulit. Nah, lalu kata yang berikutnya yang sulit itu ada yang mana? Nih, cara bacanya gimana? Kurang sedikit. Ini bacanya adalah communities. Coba everybody. Ya. Sekali lagi ya, kita coba baca dengan cepat. Just like in the real world, people also belong to one or more online communities in the digital world. Oke. Slow motion dulu. Just like in the real world, people also belong to one or more online communities in the digital world. Okay, 1, 2, 3. Just like in the real world, people also belong to one or more online communities in the digital world. Okay. Yang cepat bisa? Bisa. Yes. Coba 1, 2, 3. It's like in the real world. Okay, real ya, real. This is real. It's like in the real world. People also belong to one more online community in digital world. Community in This dia lupa. community in digital world. Iya, digital world. Oke, nice. Coba semuanya, 1, 2, 3. Just like Padahal kemarin sudah latihan dari pembawa berita ya, masih kayak gitu bisa. Just like in the real world, people also belong to one or more online communities in the digital world. Nah, gitu ya. Oke, kembali ke artinya. Kita sudah tahu cara bacanya, diingat ya. Nih, real, bukan real tapi ya, real. Tulisannya tapi bacanya iya. Real. Lalu ini communities ya coba. Dan ini DG, not DG, DG. Coba kayak A B C D E F G. Nah, bukan F G G ada ya G. Nah, digital, DG. Nah, ini kalau katanya digitnya berapa? Digit ya, bukan digit. Digit itu Indonesia banget. Kalau di Inggris dia digit. Alright, kita artikan kembali lagi tadi Juhai ya. Ayo Juhai. Sampai mana Juhai? Dalam orang online communities atau communities? Bentar. In the di dalam dunia digital, asik. Nah, itu artinya ya, just like in the real world, people also belong to one or more online communities in the digital world. Kita buat artinya satu keseluruhan apa? Seperti di dunia nyata, orang-orang juga mempunyai satu di dunia digital. ya gitu ya. Kayak kalian ya kan, pasti kan punya komunitas di dunia digital. Ada yang enggak? Anti sosial juga di dunia digital. Di dunia nyata anti sosial, di dunia digital anti sosial. Ada nggak? Ada ya? Ada kan grup Facebook ada. Kucing ada. Cat lovers ada. Ada. Komunitas apa yang kalian ikuti? Coba Suki, komunitas apa yang mau ikuti Suki? Kucing beneran. Cat lovers ya ada namanya. Kucing bisa berubah. Ya, pelihara kucing ya Suki ya? Bukan pelihara anjing ya? Oh iya. Oke. Jadi itu intinya adalah setiap orang punya apa namanya one or more online community. Nah, sekarang kita coba ubah ke bahasa yang berbeda. Kita paraphrase. Bagaimana caranya memparaphrase? Ada beberapa cara. Setelah kalian tahu artinya, kalian bisa pertama dengan mengubah kata yang ada dengan sinonimnya, membuat sebuah kata yang sama dengan situ.
Jadi ini masih level basic, paraphrasing level basic. Kita coba. Just like, seperti, oke. Kita bisa ubah, tapi bisa juga tetap ya. Jadi kita tetap tulis just like di sini. In the real world, nah kita bisa ubah di sini. Di dalam dunia nyata, kita ubah menjadi sesuatu yang mirip. Apa kata yang mirip dengan in the real world, dengan dunia nyata? In, misalnya ya, in our life. Nah, dalam kehidupan kita, ya, people kita bisa ubah menjadi apa? Human bisa, kita boleh pakai human ya. Human, mau pakai person boleh juga. Human, also kita ubah atau kita tidak akan bisa. Kalau kita tetap buat boleh. Also belong to one or more online. Belong tadi artinya termasuk ya. Kalau kita ganti dengan yang lain apa sekarang belong? Termasuk atau mempunyai ya. Nah coba ini human tidak human karena dia kata tunggal berarti dia pakai has. Human has one or more communities. Communities kira-kira apa samaannya? Grup ya. Ya kelompok atau grup ya. Bahasa Inggrisnya grup. One or more group in sosial media misalnya. Nah kan in the digital world itu ya digital media ya. Sosial media ya. Nah jadi begini. Lihat, yang pertama dengan yang kedua sudah ada perubahan. Kira-kira sampai 50% ya sudah ada perubahan. Nah, 50% masih di situ, posisinya masih mirip. Ya, ini bisa dikatakan paraphrasing level basic. Boleh aja untuk sebagian kecil tulisan bisa kita kayak gini kan. Tetapi ada yang bilang ini masih terindikasi kasus plagiarisme. Nah, karena itu kita coba paraphrasing level yang lebih lagi. Levelnya adalah mengubah posisinya, mengubah posisinya. Jadi yang pertama di awal kita ubah bisa di akhir, yang di akhir kita ubah ke awal. Nah itu sudah mengubah posisinya, artinya itu makin membuat kalimat ini menjadi lebih unik. Contohnya tadi kalau yang digital wordnya di akhir, sekarang kita coba pindah ke depannya. Kita buat in social media kayak gitu ya. Kita coba pakai tadi ada bilang person, a person, seseorang. Boleh tambahin beberapa kalimat, misalnya may have one or more groups. Nah, just like in the real world. Persamaan real world ya. In the real world gitu. Nah, di sini artinya sama, idenya sama dengan yang di atas ini. Tapi karena posisinya berubah, terkesan sebuah hal yang baru, sebuah kalimat yang baru. Biarpun mirip ya, tapi sudah posisinya berubah. Kalau kalian cek pakai alat yang terdeteksi itu, kemungkinan besar ini paling mirip 10%-an. Nah, gitu. Kalau mau yang lebih ekstrim lagi, kalian ubah hampir keseluruhannya, posisinya kalian ubah, isinya kalian ubah. Nah, itu bagaimana ya? Coba kita buat kalimat kayak gini.
join one or more communities in the social media. Tambah buat garis baru. It is the same as what they he or she does in the real world. Udah ngerti nggak baiknya? Oke, yang pertama nih, a citizen. Bapak coba pakai untuk mengganti people. Ya, a citizen will akan membuat or join. Join apa? Bergabung. In join one or more communities. Jadi suatu atau beberapa komunitas in the social media. Bertitik sini ya. Ini kalimat kedua. Jadi dari satu kalimat malah jadi dua kalimat. Nah, ya. It is the same as what he or she does in the real world. Itu sama ya, seperti apa yang mereka lakukan, dia atau he or she dia lakukan ya, he does in the real world. Walaupun ada real world-nya sama ya, komunitasnya sama, tetapi karena kalimat jadi makin panjang, walaupun idenya sama, ini menjadi apa namanya sesuatu yang baru ya. Nah, ini bisa dicek mungkin di alat plagiarism, bandingkan ini dengan ini, kemungkinan besar hampir miripnya itu 0,sekian%. Nah, jadi ini teknik yang lebih sulit. Jadi yang paling basic adalah mengubah sebagian, cari sinonimnya. Ini sinonimnya ini, sinonimnya ini. Level kedua, ubah posisinya. Level ketiga, kalian kembangkan bahasanya, tapi tetap jaga idenya, jangan sampai berubah. Itu level yang ketiga. Coba pikirkan, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Yang level ketiga itu tetap sama dan tujuannya. Coba baca. A citizen will make or join one or more communities in the real world, in the social media. It is the same as what he or she does in the real world. Jadi idenya nanti sama kayak di atas, tapi kalimatnya jadi sampai dua kalimat. Nah itu lebih panjang, lebih ribet. Tapi itu cara untuk menghindari plagiarism in your writing. Jika menulisnya nggak mirip lagi dengan orang lain, itu jadi punya kalian. Got it? Oke, kalau got it, tapi perlu volunteer lagi. Tadi sampai mana? Sampai di saya ya. Di belakang saya siapa? Husna. Coba Husna ke depan. Ini sudah nulis nggak atau kalian sudah ingat? Sudah ya. Berapa? Hapus ya. Ya. Oke ya. Sudah hapus. Ini dapat transfer ke otak kalian. Kalau kalian transferin sendiri. Nah, ke depan dan tolong tuliskan kalimat yang kedua. Jelas gak? Atau kalau pakai warna hitam aja?
comment and share photos. Dan share photos. Jadi kesannya apa dari surat kabar ya, kayak gitu ya. Fotos, videos, and other kayak ya video itu bukan PD tapi video, bacanya videos ya, tulisannya videos, VICEOX, videos. Other information about ourselves. Thank you. That's it, Husna. Thank you so much. Okay, guys. This is a new sentence. Nah, coba kita baca sama-sama dulu ya. We post, comment, and nih bacanya share. Kalau di bahasa Arab itu dipakai shin. Share, bukan for. Atas bukan sa ini, tapi dia bukan so ini juga, tapi yang bertitik tiga. Share, share fotos. Nih, jangan lupa dibaca S-nya ya. Fotos, videos, and other information about ourselves. Ourselves. We post, comment, and share photos, videos, and other information about ourselves. Oke, coba baca semuanya. 1, 2, 3. We post, comment, and share photos, videos, and other information about ourselves. Coba kita artikan. We Saya post, Memposting, comment, dan and share foto, video, dan informasi tentang diri saya. Oke, jadi kita ya, nah, that's it. Very good. Sudah paham artinya, sudah paham maknanya. Sekarang di kertas kalian masing-masing, di tempat kalian masing-masing, please do refreshing. Sekarang kalian, tadi kan bapak udah. Sekarang kalian. Coba, I give you 3 minutes